Halo, nama saya Odile Elfrida, NIM 859291158, Program Studi PG PAUD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Kata pilar berarti tiang penyangga atau dasar utama. Dalam pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai landasan penting yang menopang proses pendidikan agar berjalan dengan baik. Pilar pendidikan menjadi pedoman bagi guru, peserta didik, dan lembaga pendidikan dalam membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Artinya, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, moral, tanggung jawab, kemampuan hidup peserta didik. Dalam konteks PAUD, pilar pendidikan sangat penting karena anak usia dini sedang berada pada tahap pembentukan karakter dan kebiasaan dasar. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip utama pendidikan yang dikenal, yaitu Ing Ngarso Sungtulado, Ing Madia Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulado, artinya di depan memberi teladan. Maksudnya, seorang guru harus memberi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyuruh atau memberi aturan, tetapi juga menunjukkan perilaku yang baik melalui tindakan sehari-hari. Contohnya, guru datang tepat waktu, guru berbicara sopan, guru menunjukkan sikap disiplin dan jujur. Dalam pendidikan anak usia dini, anak lebih mudah meniru perilaku dibandingkan hanya mendengar nasihat. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus hadir bersama peserta didik untuk memberi motivasi dan membangkitkan semangat belajar. Guru menjadi pendamping yang membentuk anak berkembang. Contohnya, guru mengajak anak aktif belajar, guru memberi dukungan ketika anak kesulitan, dan guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pada era digital, guru juga harus mampu membuat pembelajaran lebih kreatif agar anak tidak mudah bosan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri, tetapi tetap memberi arahan dan dukungan. Contohnya, memberi kesempatan untuk mencoba sendiri, membimbing tanpa terlalu memaksa, dan memberi pujian dan semangat. Prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya mengontrol anak, tetapi membantu anak tumbuh sesuai potensinya. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Saat ini, pendidikan mengalami perubahan besar karena perkembangan teknologi dan internet. Pembelajaran tidak lagi hanya dilakukan di kelas, tetapi juga melalui media digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan, tetapi penerapannya menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, analisis relevansi di era digital. Analisis relevansi di era digital yang pertama itu tentang pembelajaran daring. Guru dapat menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik, misalnya video pembelajaran, Zoom atau Google Meet, permainan edukatif, dan media interaktif. Guru tetap harus menjadi pembimbing dan teladan walaupun pembelajaran dilakukan secara online. Yang kedua, literasi digital. Peserta didik perlu diajarkan cara menggunakan teknologi dengan bijak. Contohnya, tidak mudah percaya berita palsu, menggunakan internet untuk belajar, dan menjaga sopan santun di media sosial.
Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan teknologi pada anak. Yang ketiga, pembentukan karakter. Di era digital, anak muda terpengaruh oleh konten negatif. Karena itu, pendidikan karakter tetap sangat penting. Nilainya seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, kerjasama harus tetap terus diajarkan sejak usia dini. Yang ketiga, peran guru. Guru sekarang bukan lagi satu-satunya sumber informasi, karena anak bisa mencari informasi dari internet. Namun, guru tetap penting sebagai pembimbing, motivator, pengarah, dan pembentuk karakter peserta didik. Yang kedua, tantangan di era digital. Beberapa tantangan pendidikan saat ini antara lain. Yang pertama, kecanduan gadget. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial. Yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak benar. Keempat, menurunnya fokus belajar anak. Dan yang kelima, ketimpangan akses internet di beberapa daerah. Karena itu, guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan. Yang keempat, refleksi singkat. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat penting diterapkan dalam pendidikan nasional saat ini. Walaupun teknologi semakin berkembang, pendidikan dan pembentukan kepribadian peserta didik harus tetap menekankan nilai karakter, keteladanan, dan pembentukan kepribadian. Teknologi sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan menggantikan peran guru sepenuhnya. Dengan menerapkan prinsip yang pertama memberi teladan, kedua membangun semangat, dan yang ketiga memberi dorongan. Sekian dan terima kasih.